Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pelajaran, kita seperti biasa silakan ketua kelas untuk memberi doa dulu. Silakan berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dilanjutkan, Ibu mengecek kehadiran dulu. Ya, kehadiran hari ini. Sepertinya bangkunya penuh semua ya. Jadi hari ini hadir semua ya. Ya, tapi kita hari ini dilakukan kesempatan ngobrol. Silakan. Oke, berarti hadir semuanya. Nah, ibu semua apa kabarnya? Sehat. Pagi tadi sudah sarapan? Ini sudah sarapan, berarti kita sudah sehat. Lalu penjelasan kita sudah terisi. Apa yang kita nyatakan seperti itu? Karena kita belajar ini penuh PDI untuk berpikir ya. Makanya aku bilang sudah sarapan atau belum. Kalau perut kita kosong, berarti energi kita juga kurang. Tidak apa akibatnya? Konsentrasi belajar kurang. Oke. Kalau kita kemudian minggu kemarin pertemuan yang terdahulu kita kan sudah belajar tentang budidaya tanaman sayuran, ya, tanaman sayuran, ya. Dimana tanaman sayuran itu sangat perlu kita butuhkan dalam tubuh kita. Apa contohnya tanaman sayuran yang kita pelajari dulu? Sawi, apa lagi? Tomat, apa lagi? Kangkung, apa lagi? Bayam, dan lain-lainnya. Dan sayur kalau ada tempat yang kita banyak juga. Ada daun putih, ya? Ada pakis, ada daun katung. Itu sayuran itu. Ini sayuran itu. Ya. Kemudian yang namanya budidaya. Kita menanam, tentu yang kita harapkan itu apa? Hasil. Untuk mendapatkan hasil itu ada langkah-langkah dalam menanamnya atau budidaya. Apa langkahnya? Bibit yang pertama. Kemudian apa lagi? Pupuk. Sudah bibit kan mengolah lahan dulu. Olah lahannya. Terus? Baru penanaman. Setelah ditanam, pemeliharaan termasuk itu penyiraman, pemupukan, dan lain-lain, pemberantasan hama penyakit dan lain-lain. Yang terusnya adalah panen, ya kan? Kita panen, tentu ada lagi yang namanya pasca panen, perlakuan setelah panen. Oke. Itu kan sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya, materi kita yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan atau minuman yang ada di daerah kita masing-masing. Oke. Sebelum kita lanjutkan materinya, ada yang mau bercerita. Nah, ada seorang anak siswa, dia tidurnya malam kadang sampai pagi. Karena apa? Main HP, main game. Akhirnya padahal besoknya dia ujian. Malamnya dia main HP, main game. Akhirnya apa? Terlambat bangun. Terlambat bangun sekali bangun lihat HP,
sudah mau masuk. Akhirnya apa? Tidak mandi cuci muka, ganti baju, langsung lari pergi ke sekolah. Sampai di situ orang sudah masuk. Kemudian mengerjakan soal ujian. Dia apa kerjanya? Lihat kiri kanan. Kenapa? Tidak tahu jawaban. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Setelah keluar dari ujian, dia itu lagi merenung. Tanya sama teman, kenapa kamu merenung? Saya tidak dapat ujian, menjawab soal ujian. Kenapa? Malah belum belajar? Tidak. Kenapa? Main HP. Enggak belajar memang tentu tidak dapat menjawab soal. Tanya lagi sama teman satu, mana kamu belajar? Cuman dari start dari sehari sebelum ujian udah belajar rupanya. Cuman mulai dari sore itu sampai paginya saat kumpul dibacanya buku. Masuk nggak kamu tak? Artinya belajar itu dipaksa, dibacanya memang buku. Cuma dibaca buku mulai dari awal sampai akhir. Tentu dari senja bisa menyampaikan apa manfaat buah-buahan itu bagi tubuh kita. Itu tujuan yang pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengarkan baik-baik. Nah, dalam pembelajaran ini nanti, Ibu juga akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, sikap itu yang akan Ibu nilai nanti. Bagaimana sikap dalam belajar atau sikap nanti dalam berdiskusi kelompok. Pengetahuan ini nanti akan Ibu berikan post-test sebelum kelompok. Yang ketiga nanti ada diskusi kelompok. Nah, keterampilan, Ibu akan nilai ada siswa yang aktif, yang tidak di dalam diskusi kelompok. Oke? Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Itu kan ada bilang, siapa di antara teman-teman yang jarang mengonsumsi buah dan sayur? Kan? Isi buah dan sayur itu penting loh. Silakan dibaca terus. Itu diabetes. Jadi kita perlu memakan buah dan sayur. Atau seperti ini. Apa itu? Jantung. Jadi kalau kita kurang makan sayur atau buah, kita akan bisa kena penyakit jantung. Penyakit apa itu? Diabetes. Kena penyakit gula. Ini penyakit yang sangat berbahaya, diabetes. Nah, ini sangat mematikan. Banyak yang terserang seperti ini ya. Kemudian ada satu lagi. Obesitas atau terlalu gemuk karena banyak makan karbohidrat. Tuh, kan? Jadi permasalahan tadi orang yang sudah memakan buah-buahan itu dapat makan dia betul nggak? Apa permasalahan yang ada di situ? Banyak. Iya, lagi. Untuk supaya kan ini kita kan tadi sudah lihat masalahnya. Nah, apa kira-kira masalah yang timbul pada permasalahan yang Ibu tampilkan tadi? Sekarang kita tulis di LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Materinya, bukunya sudah Ibu berikan. Nah, jangan lupa tulis nama
bacakan LKPD ini sesuai dengan masalah yang ada di depan yang sudah dibaca tadi. Silakan tulis pada LKPD-nya. Kemudian jawab apa permasalahannya itu. Ada kotak-kotaknya itu kan? Nah, jawab di situ. Kemudian nanti buat kesimpulan. Setelah itu nanti dipresentasikan setiap kelompok. Ada yang menanyakan sampai di sini? Tidak. Kalau sudah paham, silakan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, jangan lupa tulis namanya ya. Namanya ya. Ya, oke. Betul. Kelompok 2 bertanya, ditanggapi oleh kelompok 1 dan seterusnya. Dan paham? Paham. Sekarang sudah siap semua untuk presentasi? Sudah. Kelompok mana yang duluan kira-kira ya? Hah? 1. Kelompok 1 atau di Nah, kita berdasarkan urutan aja lah ya. Berarti kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota: 1. Mitra Lala, 2. Angga Dwi Andika, 3. Rado dan Nofta, 4. Ezel Aprilio, 5. Marcel Nofri Ananda. Soal 1 dari bacaan di atas peristiwa apa yang terjadi. Jawab: kita harus mengkonsumsi buah dan sayur supaya tidak mudah diserang penyakit. Karena sayur membuat kita sehat. 2. Bagaimana jika kita kurang mengkonsumsi buah-buahan? Apa risikonya yang ada dalam bacaan tersebut? Jika kita kurang mengkonsumsi buah-buah dan sayuran akan menyebabkan terjadinya penyakit. 3. Penyakit apa saja yang dapat disebabkan karena kurang mengkonsumsi buah pada bacaan tersebut? 1. Obesitas,
2. Jantung. 3. Yang eksekusi kami kepada kelompok lain ingin untuk mempertanyakan serta bertanya. Oke, nanti kelompok 1 sudah siap mempersosikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah perlu ditanam buah-buahan? Menurut kelompok 1, pertanyaannya kelompok 4, apakah perlu kita mengkonsumsi buah-buahan? Silakan dijawab sama kelompok 1. Adalah provitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E, dan vitamin B kompleks. Zaki, 2. Rika Samuladi, 3. Aisyah, 4. Fakta Zaki, 5. Leza Kafiani. 1. Dari bacaan di atas peristiwa apa yang terjadi? Bermunculannya penyakit orang yang tidak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. 1. Bagaimana jika kita kurang mengkonsumsi buah-buahan? Yang ada Dan dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kelompok 3. Apakah gunanya vitamin dan mineral yang terdapat pada buah bagi tubuh? Apa? Apakah gunanya vitamin dan mineral yang terdapat pada buah bagi tubuh? Apakah guna vitamin dan mineral yang terdapat pada buah bagi tubuh kita? Kata kelompok 1 tadi kan, buah itu mengandung vitamin, mineral, serat, ya kan, air. Kata kelompok 2, apa gunanya bagi tubuh? Silakan kelompok 3 menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah guna vitamin dan mineral bagi tubuh? Berperan sebagai antioksidan atau pangkal senyawa jahat dalam tubuh. Buah-buahan juga menyediakan karbohidrat terutama berupa Masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Sekarang kita beri aplaus semua untuk kelompok kita masing-masing. Nanti presentasi kita berjalan dengan lancar. Oke? Ya. Presentasinya sudah. Langkah selanjutnya kita itu adalah ibu ingin melakukan pengetahuan. Kamu proses dulu ya. Nah, silakan nanti kalau kita soal, silakan dijawab nanti. Ikut orang ya, lima per orang bukan 4 orang. Jadi ini keterangan coba. Jawabannya kata dalam bahasa kami tulis namanya. Gak usah. Ada lagi yang berdapat? Gak dapat semua? Nah, kita silakan kerjakan. Buat. Oke, dari materi kita yang dari awal sampai kita akan menjelaskan apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil. 1. Buah yang segar itu oke.
Oma, silakan. Agar memiliki hidup yang sehat, kita harus memakan buah dan sayur dengan seimbang. Satu, agar memiliki tubuh yang sehat, kita harus memakan buah-buahan, sayur, dan lain-lainnya. Kan kita tahu, ada dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Nasi, buah-buahan, susu. Ya, jadi penting mengonsumsi buah setiap hari agar kita 4 sehat 5 sempurna. Oke, satu. Apa lagi kesimpulannya? Oke, ini sih. Pentingnya buah-buahan dan sayuran yang sehat bagi tubuh kita. Pentingnya sayuran dan buah-buahan sehat bagi tubuh kita. Ya, sangat penting. Kenapa? Dengan makan buah-buahan, berarti kita mengurangi makanan-makanan yang cemilan yang lain. Nah, sehingga tidak banyak menumpuk karbohidrat di dalam tubuh. Kalau kita banyak makan yang lain selain buah, kan banyak karbohidrat itu makan kadang-kadang. Sehingga kita membuat obesitas. Apa itu obesitas? Kelebihan berat badan atau gemuk. Nah, berat badan yang apa tuh harus ideal. Selain itu apa? Selain buah, kita juga bisa melakukan olahraga. Nah, jadi ingat ya, agar kita mengolah buah selama hari ini, ingat usahakan kita memakan buah setiap hari. Walaupun kita tidak buah aja setiap hari yang kita makan, harus diimbangi dengan makanan yang lain yang juga sehat. Sayur mayur, nasi, lauk pauk, kemudian susu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Dalam materi kita hari ini? Untuk hari ini, ya, ada ibu. Selama kita belajar dari awal sampai saat ini, bagaimana? Belajar itu menyenangkan apa tidak? Bagaimana yang paling senangnya itu kalau belajar itu? Bagaimana yang menyenangkannya? Saat berdiskusi. Saat berdiskusi. Jadi kalau kita berdiskusi itu kita menyampaikan pendapat daripada kita mendengar saja. Diskusi. Kemudian apa kira-kira kendala, kekurangannya, kesulitan saat belajar tadi? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kita belajar kita itu sangat menyenangkan. Oke. Selanjutnya, karena kita semua kita akhiri lagi, nah, kita akhiri perjumpaan kita. Tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita awali juga dengan berdoa. Sekarang silakan kelas pemimpin doa untuk penutup. Mari pelajaran. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan Nah. untuk mengakhiri pelajaran untuk hari ini, cukupkan sekian. Nah, untuk mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.